Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan membahas mengenai Daulah Syafawi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Salsabila Sabri selaku pemateri. Saya Febrianti selaku pemateri. Saya Dewi Ratnanilwana selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fudal Putra Sadila sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami bahas adalah: pertama, sejarah awal lahirnya Daulah Syafawi; kedua, strategi dan kebijakan Daulah Syafawi; ketiga, kemajuan Daulah Syafawi; dan keempat, kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi. Sejarah awal lahirnya Daulah Syafawi. Asal-usul Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyeh. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din. Syekh Safi al-Din Abdul Fath Ishaq Ardabil berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Ia merupakan anak murid seorang imam Sufi yaitu Syekh Zahid Gilani. Safi al-Din kemudian mengganti ajaran Sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Kemudian mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Sejarah Daulah Syafawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Daulah Syafawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran, salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Daulah Syafawi menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaannya. Cikal bakal berdirinya Daulah Syafawi adalah dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim. Awal mulanya, tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syriah, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Di bawah kepemimpinan Junaid terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan, meski akhirnya kalah dengan Karakoyunlu dan Junaid diasingkan. Di tempat pengasingan, ia mendapat perlindungan dari Diakbar. Pada tahun 1459, Junaid gagal merebut Ardabil dan 1460 dihadang tentara Sirwan di Sirasia dan terbunuh. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Haidar. Gerakan Haidar yang memimpin militer Syafawi menjadikannya sebagai rival politik Aqoyunlu yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Sirasia dapat dikuasai, namun Aqoyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan dan Haidar terbunuh. Periode berikutnya kepemimpinan gerakan Syafawi diserahkan pada Ismail yang masih berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail menyusun pasukan yang diberi nama Qizilbash. Pada tahun 1501 Masehi, Qizilbash di bawah pimpinan Ismail mengalahkan Aqoyunlu. Qizilbash terus berusaha untuk melakukan Tabriz, akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz inilah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Syafawi. Ismail I menyatakan dirinya syah dengan menaklukkan Tabriz. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah orang Persia, mengakibatkan perang Utsmaniyah-Safawiyah. Sebagai balasan, pengikut Safawiyah dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Arwad. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Syah Azerbaijan. Kemudian,
Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Pada tahun 1511, tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Sepanjang pemerintahan Safawiyah, Syiah menjadi agama resmi Iran walaupun Syiah sudah lama dipraktikkan sebelum zaman Safawiyah. Raja-raja Safawiyah kemudian membawa masuk ulama-ulama Syiah dan meletakkan mereka uang dan tanah sebagai hadiah atas kesetiaan mereka sebagai dinasti Safawiyah. Strategi dan kebijakan Daulah Syafawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Safawiyah diantaranya adalah: yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Kisilbas atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tasmap I. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Berikut ini silsilah pimpinan Safawiyah. 1. Syekh Saifuddin Ardabili tahun 1334. 2. Sadruddin Musa tahun 1391. 3. Khwaja Ali tahun 1429. 4. Ibrahim Junaid tahun 1460. 5. Haidar tahun 1488. 6. Ali tahun 1501. Adapun silsilah pimpinan setelah menjadi dinasti Syafawi yaitu: 1. Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi. 2. Tahmas I tahun 1524 sampai 1576 Masehi. 3. Ismail II tahun 1576 sampai 1577 Masehi. 4. Muhammad Khudabanda tahun 1577 sampai 1587 Masehi. 5. Abbas I tahun 1587 sampai 1628 Masehi. 6. Zafi Mirza tahun 1628 sampai 1642 Masehi. 7. Abbas II tahun 1642 sampai 1667 Masehi. 8. Sulaiman tahun 1667 sampai 1694 Masehi. 9. Husain I tahun 1694 sampai 1722 Masehi. 10. Tahmas II tahun 1722 sampai 1732 Masehi. 11. Abbas III tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Kemajuan Daulah Syafawi. Adapun kemajuan Daulah Safawiyah di bidang ekonomi yaitu: 1. Kemajuan ekonomi bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Kedua, menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur. Kemajuan Daulah Syafawi di bidang ilmu pengetahuan yaitu: 1. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal di antaranya Baha al-Din al-Syairazi atau generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Syirazi atau generalis ilmu filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat atau generalis ilmu filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. 3. Ilmu
fikih juga berkembang baik. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Bidang pembangunan fisik dan seni. Pertama, para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Kedua, di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zandarud, dan istana Sihil Satur. Ketiga, kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dan yang terakhir, dalam bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Syah 1611 Masehi dan Masjid Syekluf Allah 1603 Masehi. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmaps pertama berkuasa. Kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi. Kemunduran pertama terjadi pada masa Safi Mirza, yaitu cucu Abbas yang pertama, karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di lain sisi, dia juga seorang pencemburu. Satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Syafawi lepas ke penguasa daulah lain. Pemberontakan terjadi pertama kali pada tahun 1709 oleh bangsa Afgan yang akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi Shah Husin menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Tahun 1726 Masehi, Tahmaps kedua bekerjasama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan dan akhirnya Daulah Syafawi kembali berkuasa. Pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmaps kedua dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas ketiga yang saat itu usianya masih sangat muda. Pada tanggal 8 Maret 1736, Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai daulah menggantikan Abbas ketiga. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia. Sebab-sebab kemunduran Daulah Syafawi yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Jadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi dan juga ikut mempercepat proses kehancuran Daulah Syafawi. Kedua, pasukan gulam atau dengan disebut budak-budak yaitu dibentuk Abbas ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Akhirnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Itulah beberapa pembahasan mengenai Daulah Syafawi dari kelompok kami. Sampai jumpa.